Saya menghormati dan mengapresiasi support dari teman-teman netizen yang telah membuat channel YouTube Triple B ini berkembang pesat. Kita telah melewati 140.000 jumlah subscribers. Luar biasa support dari kalian semua, dan juga seperti yang selalu saya tegaskan di beberapa video saya bahwa saya senang selalu ada counter analisa dari teman-teman yang bijak, yang positif, dan juga yang berkualitas. Maka itu kan saya lagi berupaya agar bisa collab dengan salah satu dari Anda. Sudah ada yang request nih, ya, yakni fans AC Milan, tapi memang saya masih nunggu bagaimana bisa schedule pertemuan dengan yang bersangkutan dan membuat konten tentang AC Milan. Oke, sekarang kita perlu membahas nih topik dari video ini tentang Arsenal Football Club. Saya bingung juga nih, ketika Arsenal kalah banyak banget DM ke saya, banyak banget mention ke saya, banyak banget tag ke saya, banyak banget komentar yang kalian berikan, apakah di channel YouTube Triple B atau juga di akun Instagram saya, tentang kekalahan Arsenal. Seolah-olah kalian pikir bahwa saya tidak akan membuat konten tentang Arsenal. Nah, kalian salah besar, karena saya selalu membuat konten tentang Arsenal, apakah mereka menang atau mereka kalah. Bahkan sebelum musim dimulai, saya sudah beberapa kali membuat video tentang Arsenal yang memang beberapa dari teman-teman netizen juga tidak sepakat dengan analisa saya. Ya, tidak masalah. Ya, kita semua memiliki sudut pandang yang berbeda. Tapi apa yang saya katakan sekarang perlahan-lahan mulai menjadi kenyataan bagi Arsenal Football Club. Pertama, soal tidak adanya pemain yang kreatif. Nah, itu sekarang terlihat, no creative play dari cara permainan dari Arsenal, sehingga mereka sekarang lebih sering mengandalkan compact football, mengandalkan fast break, atau juga counter attack. Masalahnya, jika tim yang bermain tidak mengandalkan sepak bola menyerang, ini akan sulit bagi Arsenal, sehingga mereka belum banyak bisa mencetak gol dalam 8 pertandingan awal mereka di EPL, di awal musim ini. Oke, terus apalagi kesulitannya, yakni dari sektor defense. Pernah saya jelaskan bahwa Gabriel bukanlah pemain belakang yang ideal bagi Arsenal, karena dari bentuk fisiknya juga ia bukanlah pemain yang bisa mengandalkan physical play. Banyak juga yang tidak sepakat. Lagi-lagi kita melihat bagaimana kelemahan dari Gabriel pada saat ada challenge ia coba lakukan, atau juga untuk bisa menghentikan gerakan dari para pemain tim lawan, khususnya di game lawan Aston Villa ini, dan juga koordinasinya. Selalu saja nih Gabriel berpasangan atau berduet dengan siapa saja di belakang, selalu ada miss timing dalam mencari posisi untuk mengcover. Ya, jujur deh teman-teman netizen dengan saya, ya, selalu itu terjadi. Teman-teman sebagian besar tahu bahwa saya juga adalah fans dari Arsenal. Jadi apa yang saya utarakan itu, ya, menggunakan akal sehat ini nih, akal nih diaktifkan. Ya, jadi jangan bicara dari hati terus. Kalau dari hati nanti kita bicaranya melenceng, karena kita pakai perasaan, pakai akal sehat. Ya, secara logis. Terus Arsenal kalah lawan Aston Villa. Ini kejutan atau enggak? Enggak, bagi saya ini bukan kejutan. Karena memang sudah terlihat, ya, lamban atau cepat Arsenal akan kembali kalah. Karena cara permainannya tidak jelas, ya kan? Mereka punya begitu banyak stok pemain di sektor penyerang atau juga sektor wing. Kenapa tidak bisa banyak mencetak gol? Kenapa tidak bisa melepaskan banyak shot on target? Jika teman-teman perhatikan secara statistik, ya, sejak game pertama lawan Fulham yang mereka bisa ciptakan 6 shot on target, setelah itu mereka tidak pernah melebihi 5 shot on target. Artinya apa? Sulit bagi mereka untuk mencari akurasi dalam usaha menciptakan gol. Ya, itu tentu sekarang akan menjadi hambatan bagi mereka untuk bisa mencetak gol pada saat mereka dalam posisi tertekan. Oke, lawan MU menang, tapi kan penalti. Tidak banyak peluang juga lawan MU, jika saya tidak salah 2 shot on goal. Ya, ini bukan karakter tim yang coba untuk bersaing di papan atas. Ini tim yang bermain safe dalam setiap game. Jadi kalau saya perhatikan, tujuan dari Arteta ini sekarang bukan untuk meraih kemenangan, tapi bagaimana jangan kalah dulu. Wah, ini bahaya banget. Ini bukan Arsenal yang saya kenal. Bahkan pada saat saya pertama kali menjadi fans Arsenal, pada tahun 1989, pada saat itu masih dilatih oleh George Graham, memang Arsenal juga tidak selalu bermain kreatif. Tapi mereka bermain untuk mencari kemenangan, dan mereka lebih sering meraih kemenangan tipis, 1-0, 1-2. Ya, defense mereka solid banget. Itu kekuatan Arsenal. Sekarang defense ngawur, ya, dalam cara menyerang juga tidak kompak. Tengah entah kemana.
Ya, kalian yang jawab, mana pemain-pemain di lini tengah? Saya tidak marah tapi saya tegas. Sebaliknya Aston Villa, kita melihat bagaimana mereka begitu rapi dalam membangun serangan. Oke, lihat akurasi passing mereka. Tik tok taktik ya. Tik tok terus dari tak ke tik. Jadi artinya dari sini mereka bisa ke depan. Dari tengah mereka bisa ke depan. Jadi bukan dari tengah mereka ke belakang. Arsenal dalam beberapa game dari tengah mereka harus ke belakang lagi. Kenapa? Yang mereka harus lakukan adalah go forward. Memang saya bukan pelatih, bukan juga mantan pelatih, tapi saya adalah pengamat. Jadi saya mengamati sesuai dengan apa yang saya lihat. Tidak perlu saya tambahkan, tidak perlu saya kurangi. Buat apa juga, gak ada untungnya juga. Lebih banyak Arteta mengandalkan pemain-pemain yang memiliki naluri bertahan yang lebih baik daripada naluri menyerang. Di tengah, ya saya berbicara di tengah. Kalau di depan tentu dong, ini semua adalah pemain yang memiliki kemampuan passing dan juga mencetak gol. Willian, Lacazette dan juga Aubameyang. Tapi di tengah ini, kenapa lagi Partey dan juga Elneny? Ya, no creative player. Oke lah, mengharapkan penetrasi atau juga passing, crossing dari Bellerin dan juga Saka. Di belakang, ini sama nih, Gabriel, Holding dan juga Tierney. Ya, mungkin karena Arteta memahami bahwa sekarang Gabriel dan Holding dan juga Tierney kompak pada saat lawan MU, diharapkan akan kompak juga lawan Aston Villa. Tapi jangan salah, Aston Villa ini kan mengandalkan pemain-pemain muda yang memiliki kecepatan dan juga kemampuan ya untuk bisa melakukan gerakan-gerakan individual. Salah satunya kita tahu adalah Ollie Watkins ya. Pemain ini berbahaya sekali. Bisa saja ia mencetak hat-trick di game ini. And then Aston Villa, kita tahu musim lalu hampir terdegradasi. Urutan nomor 17. Kali ini mereka membeli Ollie Watkins dari Brentford yang sebelumnya juga kita tahu pelatih Villa pernah melatih di Brentford. Dan Ollie Watkins mencetak hat-trick juga ya lawan Liverpool jika saya tidak salah. Jika salah silakanlah kalian tulis di kolom komentar. Kan rame. Memang saya tahu nih teman-teman netizen senang nih kalau saya salah, gak apa-apa lah. Saya juga suka, yang penting kolom komentar saya rame. Kemudian Watkins mencetak 2 gol juga di sini. Tapi Villa memiliki creative players di tengah yang sama perannya. Artinya mereka bisa memberikan passing, mereka juga bisa mencari posisi atau ruang yang bebas. Grealish, Barkley dan juga Trezeguet. Meskipun Grealish sedikit ya turun ke belakang untuk mencoba mendapatkan passing dari double pivot. Di sini John McGinn dan juga Douglas Luiz. Douglas Luiz a great passer of the ball. Dan di belakang Mings, Konsa ya dan mantan penjaga gawang Arsenal Martinez yang dari 7 game terakhir berikut game lawan Arsenal telah 4 kali clean sheet. Beda loh sama Leno ya. Leno jika saya tidak salah baru 2 kali clean sheet ya, karena memang defense Arsenal tidak bagus-bagus juga ya. Itu yang saya jelaskan. Oke, so Aston Villa score the first goal. Sebelumnya mereka juga mencetak gol tapi dianulir. Tapi kalau kita melihat cara Aston Villa mencetak gol, kita lihat bagaimana para pemain ini pintar mencari posisi yang bebas. Pertama untuk memberikan passing, kemudian untuk mencetak gol. Saya kira justru gol dicetak oleh Trezeguet ternyata diberikan kepada Saka. Ya, kita lihat bagaimana ada pertukaran passing ya dari Grealish kepada McGinn. And then what can Arsenal do? Tentu Arsenal menyerang, banyak melakukan serangan, banyak juga menciptakan peluang, tapi tidak banyak yang on target, hanya 2 on target. Salah satunya adalah dari PP, pemain pengganti. Banyak peluang yang mereka buang karena memang mereka tidak bisa melakukan shooting dengan tenang. Aubameyang, Nketiah, apalagi Lacazette tuh yang pakai heading. Ya, umpannya bagus tuh dari Tierney. Tapi kan cara Arsenal menyerang ini sudah terlihat atau terpola lah. Ya terus aja nih mengandalkan 2 sektor flank dengan mengandalkan wingback. Tierney, Bellerin, Tierney, Bellerin, Tierney, Bellerin. Ini sudah kebaca. Jadi tidak ada pressure dari tengah. Mana pressure-nya dari Partey dan juga Elneny seperti yang mereka lakukan lawan Manchester United kepada para pemain MU yang berada di tengah. Grealish, ya kan, apalagi pemain dari holding midfielder McGinn juga banyak melakukan pergerakan aktif. Nah, ini menunjukkan bahwa para pemain Arsenal tidak bisa memberikan pressure yang sama seperti mereka lakukan lawan MU. Kenapa? Pergerakan dari para pemain Villa ini tidak statis. Mereka terus shifting position, artinya mobile. And then second goal. Ya, lihat saja bagaimana Douglas Luiz memberikan umpan jarak jauh yang begitu akurat. Dan kok bisa Barkley mendapatkan ruang bebas di dalam kotak penalti pertahanan Arsenal. Oke, bisa saja pemain mendapatkan ruang bebas. Pada saat dia crossing, mana covering dari siapa itu Gabriel? Ya, Gabriel terlambat, bola juga lewat holding. Ada saya kira Bellerin atau Tierney yang coba untuk mengcover, tapi terlambat, akhirnya Watkins bisa mencetak gol. Terus Arsenal teruslah coba untuk berubah. Kita tahu sebelumnya bahwa
Partey ditarik, Ceballos dimasukkan. Kenapa tidak dari awal Ceballos? Ini kan yang menjadi sebuah pertanyaan besar bagi semua. Ceballos is a good player, dia pernah memberikan assist juga kalau tidak salah lawan West Ham kan, yang pada saat itu siapa tuh, Nketiah atau Lacazette yang mencetak gol. Nah, jadi di sanalah kita melihat bahwa dari urusan taktik nih Arteta sebetulnya belum konsisten ya, dan sedikit takut mungkin. Ya, itu yang tadi saya jelaskan bahwa ia ingin timnya jangan kalah, bukan meraih kemenangan, sehingga pasang lagi nih defensive players di tengah. Finally, Aston Villa mencetak gol ketiga mereka di game ini melalui aksi Jack Grealish ya, yang melakukan counter attack mengandalkan speed. Bellerin coba mengejar tapi gagal, kemudian ada through pass yang Grealish berikan kepada ruang di mana Watkins melakukan pergerakan. Gabriel terlihat coba untuk mengcover pergerakan dari Watkins, tapi tampaknya ia terlambat membaca pergerakan dari Watkins tersebut. Ia coba untuk menggagalkan upaya atau usaha dari Watkins, tapi Watkins lebih cepat melakukan shooting. Apa yang bisa kita cermati dari game ini? Bahwa secara taktik Dean Smith unggul, artinya ia menginstruksikan para pemainnya untuk menekan sejak awal ke defense dari Arsenal, sehingga para pemain Arsenal tampak sibuk dari menit-menit awal di defense, dan mereka lebih banyak mengandalkan direct pass yang mengandalkan dua wingback. Itu sudah terbaca oleh para pemain Aston Villa, dan koordinasi para pemain Villa di lini pertahanan itu lebih baik, lebih rapi. Terbukti bahwa gol-gol Aston Villa yang mereka hasilkan semuanya dari dalam kotak penalti pertahanan Arsenal. Benar kan? Gol pertama yang gol bunuh diri Saka, kemudian golnya Watkins, dan golnya Watkins lagi. Tapi pada saat para pemain Arsenal coba untuk menciptakan peluang dari dalam kotak penalti, mereka sulit melakukan itu. Ya, dari dalam kotak penalti pertahanan Aston Villa ada peluang, tapi bisa satu digagalkan oleh Martinez, ada juga PP yang coba mencetak gol digagalkan. Jadi saya mencatat hanya ada 2 shot on target dari Arsenal di game ini. Ngeri gak tuh? Padahal mereka bermain di kandang sendiri. Jadi saya kira ada keraguan ya mungkin dari Arteta, di mana ia tidak menurunkan pemain kreatif di lini tengah yang dalam urusan ini adalah Ceballos. Terlambat turun. Ya, Willian seperti di awal musim kan saya jelaskan, Willian ini akan sulit nih berkembang di Arsenal, dan terlihat ia sulit berkembang. Mendapatkan peluang tidak bisa mencetak gol, passing-passingnya juga biasa-biasa saja. Dan ada yang juga nih DM komentar ke saya, ini Aubameyang harusnya main di tengah. Bukan soal Aubameyang main di kiri atau main di tengah, tapi siapa yang akan memberikan suplai bola kepada Aubameyang? Kalau cuma mengandalkan 2 sektor flank ini udah sulit. Karena Aubameyang bukanlah pemain yang terus-menerus mengandalkan heading untuk mencetak gol. Dan lebih banyak Aubameyang ini mencetak gol mengandalkan gerakan-gerakan berbahayanya. Dan Aubameyang baru mencetak 2 gol ya. 1 di first day dan kemudian lawan MU penalti. Banyak yang mengatakan ia adalah legenda atau calon legenda lah dari Arsenal. Saya tidak pernah sepakat soal itu. Lacazette 3 gol habis itu finish. Tidak terlihat lagi, ia bisa mencetak gol lagi. Ia mendapatkan peluang bagus loh di game ini melalui heading kan. Sayang ia tidak bisa finishing. Jika Arsenal terus sulit mencetak gol, mereka akan terus sulit untuk meraih kemenangan. Jadi kita tunggu next game for Arsenal. Bagi saya akan sangat berat, tapi saya tidak setuju bahwa saatnya bagi Arsenal untuk mengganti Arteta. Belum, ini masih awal bagi Arteta. Sama seperti Ole kan pada saat di MU. Pada saat ia mengambil alih, formnya bagus. Terus di awal musim lalu, ia tampak kesulitan untuk bisa membentuk MU menjadi tim yang kuat. Tapi akhirnya kan ia dapat ya formula tersebut. Jadi sama juga bagi Arteta. Arteta masih butuh waktu. Dan dia sudah berhasil juga kan membawa Arsenal menjadi juara Piala FA musim lalu. Yang kalian semua ribut. Padahal saya tidak pernah ribut soal itu. Karena itu biasa. Arsenal meraih FA Cup. Bersama Wenger juga itu terus yang Wenger raih kan. So we wait for next games of Arsenal. Dari saya sebagai fans Arsenal, saya masih percaya bahwa Arsenal bisa naik ke papan atas asalkan Arteta lebih berani lagi untuk menerapkan taktik menyerang. Formasi bolehlah mau 3-4-3, 4-3-3, tidak ada persoalan. Tapi pemain berkarakter menyerang harus lebih sering diturunkan di lini tengah. Apakah itu Elneny yang digeser atau Partey, itu adalah pilihan dari Arteta, karena bukan saya yang mengetahui seluk-beluk atau kedalaman dari skuad Arsenal. Saya hanya pengamat, oke? Yang pelatih sebenarnya adalah Arteta. Thanks a lot for watching this video, dan jangan pernah lagi komentar bahwa saya tidak akan membuat video pada saat Arsenal kalah. Jangankan Arsenal kalah, Real Madrid kalah pun saya buat apa? Saya ini pengamat, harus objektif, harus netral, harus adil, dan saya hormati kalian semua yang telah support ke channel YouTube Triple B. No hate, only football, salam sepak bola.